Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika SMP kelas 8. Masih di bab bangun ruang sisi datar. Sekarang masuk di bangun yang terakhir, yaitu bangun limas. Bangun limas kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ini kalau di kehidupan sehari-hari seperti piramid yang ada di Mesir ataupun yang ada di daerah Timur Tengah sana. Nah, nanti kalau menggambar limas, walaupun alasnya bentuknya persegi atau persegi panjang, yang penting segi 4 ya, persegi panjang, soalnya nanti yang kita bahas lebih sering dua bangun itu alasnya. Gambar alasnya tetap seperti ini, bentuknya seperti jajar genjang. Walaupun ini bentuknya seperti jajar genjang, tapi nanti di soal pasti ada keterangan dia bentuknya alasnya persegi atau persegi panjang. Oke, kita langsung masuk ke rumus-rumus yang ada di limas. Ini bangun limas. Kita kenalan dulu dengan unsur-unsurnya. Nah, yang pertama yang bawah ini ya. Ini kan alasnya, berarti kalau garis-garis ini berarti dia disebutnya rusuk alas atau panjang sisi alas. Kemudian ini tinggi limas. Tinggi limas itu yang di tengah-tengah ini. Dari pucuk dia ditarik lurus tegak lurus dengan alasnya. Ini namanya tinggi limas. Kalau kalian mau menggambar tinggi limas agar dia pas di tengah, kalian buat diagonalnya ke sini sama diagonalnya, kemudian dia berpotongan di titik pasti di tengah-tengah, kemudian tarik ke atas. Itu cara menggambar tinggi limas. Kemudian selain ada tinggi, ada juga rusuk tegak, jadi dibedakan. Kalau di prisma, tinggi sama rusuk tegak itu sama, tapi kalau di limas, tinggi itu yang di tengah, rusuk tegak itu yang di pinggir ini, yang miring-miring ini. Di sudutnya si alas ditarik ke pucuknya si limas, itu disebut dengan rusuk tegak. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kebalik antara tinggi limas dan rusuk tegak. Nah, ada lagi ini, garis putus-putus yang sebelah kanan ini. Ini disebutnya dengan tinggi bidang tegak. Nah, jadi ada tinggi limas, ada rusuk tegak, ada tinggi bidang tegak. Bidang tegaknya limas itu dia berupa segitiga. Bidang yang depan, belakang, kanan, dan kiri. Nah, karena dia segitiga, nanti mencari luasnya kan alas dikali tinggi. Alasnya itu rusuk alas, tingginya si bidang tegak itu ini, garis putus-putus ini. Nah, nanti dicarinya itu pakai Pitagoras. Nanti ada contohnya ya. Sekarang kita ke rumus luas permukaan. Luas alas ditambah luas bidang tegak. Jadi karena rumusnya sebenarnya hampir sama dengan prisma, tapi kalau prisma bisa disederhanakan jadi luas bidang tegaknya ya. Luas bidang tegaknya bisa disederhanakan jadi keliling alas kali tinggi. Tapi kalau di limas nggak bisa. Jadi tetap luas alas ditambah luas bidang tegak. Kemudian volumenya ini hampir sama dengan prisma, tapi dia dikasih 1/3. 1/3 kali luas alas kali tinggi. T-nya ini tuh tinggi limas ini ya, yang tengah. Bukan tinggi bidang tegak, bukan rusuk tegak. Jadi hati-hati, jangan sampai salah memasukkan yang diketahui. Ini dua rumus yang ada di prisma, di limas. Nanti di video ini kita bahas limas yang alasnya persegi dan persegi panjang. Oke, kita masuk ke latihan soal. Diketahui limas persegi dengan panjang rusuk alas 10 cm dan tinggi limas 12 cm. Tentukan LP dan volume limas tersebut. Kita gambar dulu limasnya. Karena alasnya persegi, kita kasih tanda gini ya. Berarti yang ini semua rusuk alasnya panjangnya sama, yaitu 10 cm. Dan tinggi limasnya 12 cm. Kita masukkan yang diketahui angkanya. Bawah 10, ini tingginya 12 cm. Kita mencari LP limas. Nah, LP limas sebelum kita mencari, kita cari dulu tinggi bidang tegak. Kita buat ke sini. Dari tingginya limas tadi, kita buat garis ke kanan. Sebenarnya boleh ke kiri, boleh ke depan sini juga boleh.
buat garis lurus ke kanan. Nah, kemudian di ujungnya ini kita tarik ke atas. Ini nanti yang disebut dengan tinggi bidang tegak. Nah, terus kalau rusuk alasnya ini 10, berarti dari tinggi ini ke kanan setengahnya yaitu 5 cm. Nah, nanti kita Pitagoras ini 12 dan 5 cm. Kita cari dulu tinggi bidang tegaknya. Karena dia sisi miring, berarti kita jumlahkan. Ketemu tinggi bidang tegaknya 13. Kita masukkan ke dalam gambar 13 cm. Jadi nanti luas bidang tegaknya, ini ya, luas segitiga yang kanan, alasnya 10, tingginya 13, gitu ya. Terus juga diperhatikan, karena dia bangun persegi, ingat ini khusus bangun persegi, berarti bidang tegaknya yang depan, belakang, kanan, dan kiri semua luasnya sama. Ingat, kalau persegi, bidang tegak segitiga yang depan, belakang, kanan, dan kiri semua luasnya sama. Kita masukkan ke rumus LP. Luas alas tambah luas bidang tegak. Karena tadi segitiganya ini keempat-empatnya luasnya sama, rumusnya bisa jadi seperti ini. Luas alas 10 kali 10 karena persegi. Ditambah 4 kali, karena segitiganya yang muter ini ada 4 ini, luasnya semua sama. 4 kali, alasnya 10, ini ya, kesini 10, tingginya. Nah, kan alas kali tinggi bagi 2, segitiga. Tingginya jangan 12, tapi tingginya 13, tinggi yang ini. Tinggi bidang tegak yang dipakai ya. Bagi 2. Ini dikali 4 karena luas keempat segitiganya semua sama. Tinggal dihitung, hasilnya 360 cm persegi. Kalau persegi enak mencari tinggi bidang tegaknya cuma sekali. Tapi nanti kalau persegi panjang mencarinya sampai 2 kali. Sekarang kita masukkan ke rumus volume. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kita masukkan. Nah, di sini tingginya jangan pakai yang 13 karena T di sini T-nya si limas ya, bukan T bidang tegak. Kita masukkan, ketemu hasilnya 400 cm kubik. Ini 3 sama 12 dicoret ya, dapat 4. Itu contoh soal yang pertama untuk limas dengan alas persegi, diketahui rusuk alas dan tinggi limasnya. Kita masuk ke soal yang kedua. Sebuah limas dengan alas persegi, ini alasnya masih persegi, mempunyai panjang rusuk tegak. Nah, di sini bukan tinggi ya. Panjang rusuk tegaknya 10 cm dan panjang rusuk alasnya 12 cm. Tentukan LP limas. Kita gambar limasnya dulu. Karena dia alasnya persegi, gambarnya masih sama seperti yang tadi. Kenapa nggak dikasih tinggi? Di sini karena diketahuinya rusuk tegak, berarti kita nggak butuh tinggi. Karena kita nggak mencari volume. Jadi tingginya nggak usah digambar, nggak apa-apa. Kita masukkan angka yang diketahui. Ini ya, bawah 12 cm semua muter. Nah, 10 cm itu garis yang miring-miring ini. 4 garis ini semua panjangnya 10 cm. Terus mencari, karena ini mencari LP, berarti kan kita butuh mencari tinggi bidang tegak. Nah, karena nggak ada tinggi, tingginya limas nggak ada, gimana cara mencari tinggi bidang tegaknya? Bisa dipakai 10 dan 12, caranya seperti ini. Nah, kita buat garis tinggi bidang tegaknya seperti ini. Ini miringnya 10 cm, ini 12, berarti segini 6 cm. Jadi tinggi bidang tegak bisa dicari di Pitagoras dari rusuk alas dengan tinggi, bisa rusuk alas dengan rusuk tegak. Kita Pitagoras, karena ini 10 ini yang sisi miring, berarti 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Maaf. Hasilnya 8 cm kita masukkan. Nah, rusuk alasnya udah ada, tinggi bidang tegaknya udah ada, tinggal masukkan ke rumus LP. Seperti tadi. Ini luas alasnya ya, 12 kali 12,
Karena ini persegi berarti boleh 4 kali, langsung 12. Ini luas segitiganya ini. Boleh ngitung yang kanan, boleh yang depan, boleh kiri, boleh belakang. Karena luasnya semua sama. Alasnya ini 12, tingginya ini 8. Berarti 12 kali 8 bagi 2. Ketemu hasilnya 336 cm persegi. Ini kita nggak perlu mencari tinggi ya, karena di LP kan nggak pakai tinggi karena udah dibantu dengan rusuk tegak. Kalau ini ada satu lagi pertanyaan disuruh mencari volume, berarti kita harus mencari tingginya. Dengan ini nanti bidang tegak ini, tingginya bidang tegak 8, terus ini setengahnya ke tengah sini kan 6, kita Pythagoras 8 dan 6. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Luas permukaan limas persegi panjang. Lah ini persegi panjang. Nah, di sini kan gambarnya tetap jajar kencang ya, untuk memudahkan gambar aja. Tapi di sini udah dikasih keterangan kalau limasnya persegi panjang. Kalau kita gambar asli persegi panjang nanti limasnya nggak kelihatan bagus. Nanti rusuk tegaknya cuma kelihatan 2 tumpuk nanti. Makanya gambarnya dibuat tetap jajar genjang. Luas permukaan limas persegi panjang di bawah adalah, ini keterangannya ya, panjangnya 18, lebarnya 10, ini ukuran alasnya. Kemudian 12 cm ini tingginya, seperti ini. Langkah pertama sama seperti tadi yang alasnya persegi, kita cari dulu tinggi bidang tegaknya. Kita buat garis seperti ini ya, sama seperti yang tadi. Karena ini 18, berarti dari ini sampai sini hanya 9,5-nya. Di tinggi bidang tegak ini kita Pythagoras 12 dan 9. Ini sisi miring ya, berarti kita jumlah. Ketemu tinggi bidang tegaknya 15 cm, kita masukkan. Nah, di sini tinggi bidang tegak 1, berarti ada tinggi bidang tegak 2. Yang sebelah mana? Sebelah depan sini. Nah, ini. Kenapa seperti ini? Kalau persegi, jadi kan bidang tegaknya keempatnya, depan, belakang, kanan, dan kiri luasnya sama. Karena alasnya semua sama. Tapi kalau di limas persegi panjang, yang sama itu kanan sama dengan kiri, karena alasnya sama-sama 10. Terus yang depan, dia sama dengan yang belakang, karena alasnya sama-sama 18. Jadi ada 2 segitiga yang akan kita cari, makanya ada 2 tinggi yang kita hitung dulu. Jadi bedanya persegi dan persegi panjang seperti itu ya. Persegi panjang langkahnya lebih panjang sedikit, karena mencari tingginya ada 2. Tapi cara mencarinya sama. Yang pertama kita buat ke kanan, ini ya, ketemu yang tinggi bidang tegak yang sebelah kanan. Terus kita buat garis ke depan, ini sejajar dengan samping ini ya. Kita ketemu bidang tegak yang depan, yang warna hijau ini. Sekarang kita lihat, dari ini lebarnya kan 10. Kalau cuma dari tengah sampai depan sini berarti setengahnya yaitu 5. Berarti kita Pythagoras untuk garis yang warna hijau, tinggi bidang tegak 2 itu 12 dan 5. Kita hitung, ketemu tinggi bidang tegak 2 13 cm. Kita masukkan gini ya, 13 cm. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke rumus LP. Nah, yang ini yang hati-hati lagi, jangan sampai kebalik alas dan tingginya. Kalau alasnya 18, berarti tingginya 13. Yang alasnya 10, tingginya nanti 15. Makanya untuk mengerjakan soal limas, itu lebih baik limasnya digambar. Kalau nggak digambar, hanya dihitung-hitung aja, biasanya kebalik. Yang alasnya 18, tingginya malah pakai yang 15. Kalau digambar gini kan kelihatan, alasnya 10, tingginya 15. Alasnya 18, tingginya 13. Kita masukkan. Oh, ini kok 12 kali 12 ya. Ini salah ya. Harusnya luas alasnya 18 kali
10. Ini belum diganti dari yang tadi. Ini harusnya 18 kali 10. Kemudian segitiganya 2 kali 10 kali 15 per 2. Ini segitiga yang kanan dan segitiga yang kiri. Alasnya 10, tingginya 15. Kenapa dikali 2? Karena yang sebelah kanan sama dengan yang sebelah kiri. Ditambah ini yang depan dengan yang belakang. 18 kali 13. Ini 180 ya depan. Ini 150 tambah 234. Ini dua sama 2-nya tinggal dicorai. Ditambah hasilnya sekian. Tapi ini masih ditambah lagi 36 berarti ya. Karena ini harusnya 180. Ada salah ketik, belum diganti. Itu perbedaan mencari LP limas persegi dan limas persegi panjang. Jadi kalau persegi panjang, mencari tinggi bidang tegaknya sampai 2 kali ya. Oke, kita lanjut. Oh ya, sebelum kita lanjut, untuk menggambar limas, kalau kita perhatikan, segini ukuran ini sampai sini, ini kan 18 cm. Yang garis warna hijau 13 cm. Ukurannya kan harusnya lebih panjang yang 18 ya, tapi kalau kita lihat di sini, yang warna hijau dia lebih panjang. Nggak apa-apa ya, untuk memudahkan gambar, yang penting ukurannya yang tertulis jelas. Kalau kelihatan 13 sama 18 lebih panjang 13 nggak apa-apa. Kalau ini kita buat sesuai ukuran ini, 18 yang lebih panjang, nanti gambarnya nggak terlalu bagus. Oke, satu soal lagi nomor 4. Sebuah limas persegi panjang mempunyai volume 960 cm3. Jika ukuran alas panjangnya 30 cm dan lebarnya 12 cm, tentukan luas permukaan limas tersebut. Nah, kita gambar. Ini yang ada baru ukuran alasnya 30 kali 12. Tingginya belum ada. Tapi kita punya volume 960 cm3. Kita tulis rumus volume karena diketahui volumenya. Untuk mencari ini nanti, tingginya kita cari dulu. Nah, di sini kan volume sepertiga luas alas kali tinggi. Volumenya ada, luas alasnya kan ada di sini. Berarti nanti tingginya akan ketemu. Kita masukkan. Ini 3 sama 30 dicoret, 10 kali 12, 120. Ketemu tingginya sama dengan 8. 960 dibagi 120 ya. Kita masukkan ke gambar. Nah, kalau udah seperti ini kan udah seperti soal yang nomor 3 tadi. Jadi bedanya di soal nomor 4 ini tingginya belum langsung diketahui. Yang diketahui volumenya dulu. Kemudian setelah kita dapat tingginya, selanjutnya sama seperti soal nomor 3 tadi. Kita mencari tinggi bidang tegak. Yang pertama yang warna biru. Ini panjangnya 30, berarti setengahnya ini 15. Kita masukkan. Ketemu tinggi bidang tegak 1, 17 cm. Kemudian tinggi bidang tegak yang kedua, yang ke bawah. Segini 12, diperhatikan kursor ya, segini 12, berarti setengahnya ini 6. Di Pythagoras, tinggi bidang tegak 2, ketemu sama dengan 10. Udah ketemu semua, masukkan gambar. Tinggal masukkan ke rumus luas permukaan. Ini ya, jangan sampai kebalik lagi. Alasnya 12, tingginya 17. Ini 12 kali 17. Alasnya 30, tingginya 10. 30 kali 10. Dijumlahkan hasilnya luas permukaan 864 cm persegi. Nah, seperti itu beberapa contoh soal tentang bangun limas yang difokuskan pada limas persegi dan limas persegi panjang. Caranya sama, terutama mencari LP-nya. Kalau volume kan mudah ya. Mencari LP langkahnya sama, cuman kalau persegi panjang, bidang tegaknya ada 2, tinggi bidang tegaknya ada 2, jadi mencarinya sampai 2 kali.
Sekian untuk video penjelasan tentang limas, semoga bermanfaat. Silahkan diulang-ulang terus videonya agar semakin paham. Untuk perbanyak latihan soal, silahkan bisa kalian cari di Google, ada banyak ya, cari yang ada penyelesaiannya, biar kalian tahu jawaban kalian benar atau salah. Terima kasih telah menonton video ini, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu jaga kesehatan diri kalian dan orang di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.